siang teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas topik yang sedikit membahayakan untuk kelangsungan masa depan, yaitu tentang politik populisme di Indonesia. Jadi kita mulai di overall dari pembahasan kita generalnya, yaitu kepulangan Habib Rizik yang kita ketahui telah mendekam dalam tanda kutip di Arab Saudi selama 3 tahun ya, semenjak tahun 2017, yang kepergiannya dibarengi oleh beberapa tuntutan kasus, salah satunya tentang pornografi dan juga tentang ujaran kebencian. Kalau kita tahu, Habib Rizik ini tokoh yang paling populer dalam kejadian pelintir ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan juga ini membuktikan bahwa kekuatan seorang Habib Rizik dalam menggerakkan massa sehingga memenangkan dalam tanda kutip Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Kalau kita bicara lebih lanjut tentang politik populisme, akan terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, rakyat dan juga elit. Dalam hal ini ada elit yang menggerakkan, dan juga ujungnya atau muara dari semua ini adalah action atau tuntutan suatu massa yang bisa diekspresikan dalam bentuk demo ataupun perkumpulan massa. Kita ketahui bahwa Habib Rizik ini mengetuai FPI dan menggerakkan beberapa aksi yang banyak dan di hari-hari dengan tanggal cantik 212 dan banyak tanggal cantik lainnya yang diciptakan oleh FPI. 15. Oke, tanggal cantik lah intinya. Ya, dan kita akan bahas bahwa politik populisme ini kita akan khususkan di Indonesia, tapi kita juga melihat fenomena global bahwa sangat sedikit sekali kaitannya antara tingkat edukasi suatu negara tentang politik populisme. Di negara semaju apapun, politik populisme masih terjadi. Bahkan di Amerika sendiri masih terjadi dengan politik populisme ini. Jadi kita akan membicarakan beberapa permasalahan, mulai dari pandangan tentang politik populis itu sendiri secara general, sampai ke apakah politik populisme itu akan mengancam suatu demokrasi di negara. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu ke rumusan masalah yang pertama tentang personal view atau pandangan secara general tentang politik populisme secara general. Dan kalau bisa berikan contoh yang terjadi di daerah masing-masing. Kecuali Jogja ya. Jogja kayaknya politik populisme agak susah, soalnya dipimpin oleh Sultan. Kita akan mulai dulu dari siapa? Mungkin Bang Irfan, karena kita ketahui daerah Bang Irfan ini sangat Muslim sekali dan sangat erat kaitannya dengan front-front Islam. Ayo kita untuk Bang Irfan kita mulai. Oke teman-teman, makasih. Jadi aku mau kasih pandanganku secara general dulu tentang apa itu populisme. Populisme ini sebenarnya adalah strategi politik yang diambil seorang politisi bisa mengambil untung dari strategi politik populisme ini untuk mengumpulkan massa untuk kepentingannya gitu loh, untuk popularitasnya dia. Nah, tetapi dalam pengertiannya secara lebih umum dan akademis, sebenarnya politik populisme ini adalah politik yang ideologi politik yang tipis gitu loh. Jadi politik populisme ini membuat dikotomi antara masyarakat heterogen dan antagonis gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya lupa saya kemarin baca penulisnya siapa, cuman dia bilang gini. Jadi masyarakat itu homogen. Kemudian disengaja dipecah belah melawan elitis yang elit yang korup gitu loh, misalnya elit yang jahat lah gitu. Jadi mereka tuh sengaja membentuk mendramatisasi masyarakat ini suci dan pemerintahan itu harus didasarkan kepada masyarakat yang suci ini. Kemudian dibenturkanlah dengan elit yang dikatakan jelek, rezim yang dikatakan jelek dan harus segera digantikan gitu loh. Nah, kebetulan di daerah saya itu Sumatera Barat itu daerah yang masih menjunjung tinggi norma-norma ketimuran, nilai-nilai agama gitu kan. Jadi masyarakatnya itu cenderung homogen, nggak
nggak seperti Jogja yang sangat diverse gitu kan. Kristen banyak, Islam banyak, Hindu juga banyak begitu. Tapi kalau misal kita bicara Sumatera Barat itu dari falsafah adat Minangnya sendiri juga udah Islam sekali. Adat asal di syarak, syarak asal di kitabullah gitu loh. Ya itu artinya adat itu bersandi ke uh, syarak itu kayak nilai-nilai agama gitu. Nah, syarak itu juga bersandi ke kitab Allah gitu kan. Nah, juga keadaan seperti itu, keadaan yang homogen itu cenderung bisa dieksploitasi secara politis gitu loh. Nah, itulah sebabnya mengapa juga pada pemilu 2014, kemudian 2019 gitu kan, Prabowo bisa menang telak. Karena Prabowo memainkan politik, kalau saya bilang ya, pada saat itu Prabowo itu memainkan politik identitas agama. Nah, itulah mengapa kemudian suara Prabowo itu menang telak di Sumatera Barat. Kalau nggak salah hampir 80% ya, kalau nggak salah 80 atau 90% itu suara mayoritas di Sumatera Barat itu milih Prabowo semua. Jokowi tipis banget di situ. Bahkan ya di daerahku, di TPS ku, kalau nggak salah itu cuma 1 apa 2 orang yang milih Jokowi di TPS ku. Nah, itulah mengapa kemudian Coblos. kenapa? Salah coblos. Aku coblos tapi di Jogja. Nah, itulah Cari mengapa. tahu nggak yang nyoblos Jokowinya, Bang? Oh, nggak tahu tuh. Nah, itulah mengapa politik populis ini bisa laku di Sumatera Barat karena memang homogen dan kemudian juga masyarakatnya menganut Islam yang rata-rata cenderung ke konservatif gitu loh. Nah, apa ya, keadaan seperti itu kemudian bisa dieksploitasi secara politis, nggak gitu. Oke, baik. Mungkin kalau kita dari Bang Irfan, kita dapat bahwa politik populisme ini sangat erat kaitannya dengan struktur dari adat dan istiadat Minang itu sendiri, norma-norma yang terbangun di daerah Sumbar itu sendiri, sehingga menjadi jalan mulus untuk bagi elit-elit untuk memainkan politik identitas di Sumatera Barat itu sendiri. Ya, Oke, kita bergeser ke tetangganya Sumatera Barat, itu Sumatera Utara. Kita tahu bahwa banyak juga tokoh-tokoh agama yang berasal dari Sumatera Utara. Salah satunya dari Deli Serdang juga banyak. Dan salah satu tokoh yang terkenal sekarang ini yaitu Ustadz Maher At-Tawibi. Itu sangat terkenal sekali sebagai pembela Front FPI. Bagaimana tanggapannya kepada Bang Dayan sebagai representasi dari Sumatera Utara atau Medan itu sendiri? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandanganku sendiri, politik populisme ini juga menunjukkan sebuah arah baru demokrasi sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat ini bisa melihat dan memilih mana yang mereka jadikan panduan untuk berpolitik misalnya. Nah, kalau di daerahku sendiri, sebenarnya politik populisme bisa dibilang kuat, bisa juga enggak. Jadi enggak 100% benar juga. Soalnya ketika pemilihan gubernur sebelumnya, aku lupa tahunnya tahun berapa, Pak Edi Ramayadi. Tahun berapa sih? War? 18 bukan sih? Mungkin 18 ya? 18. 2018 itu melawan ini Jarod. Wagub Jarod Saifullah. Jarod Saifullah ini kemudian waktu itu memang wakilnya ini adalah orang non-Islam. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Waktu itu memang sempat beredar isu-isu bahwa Edi Ramayadi menggunakan politik-politik agama, identitas pada waktu itu, dan kemudian menarik suara yang cukup besar di kawasan Medan dan sekitarnya. Namun di daerah yang memang dibanyaki oleh orang-orang non-Muslim, itu daerah mungkin Pematang Siantar, kemudian daerah-daerah yang mungkin orang Bataknya banyak, Karo, Toba, dan sebagainya, mungkin banyak memilih Jarod Saifullah dengan wakilnya. Nah, hal ini sebenarnya menurut aku fine-fine aja sih sebenarnya. Kayak gini. Ini kan membuat sebenarnya demokrasi semakin hidup juga gitu loh. Jadi rakyat memilih mana yang sebenarnya cocok lah dengan pemikirannya. Namun kadang yang kita lihat di masyarakat sekarang kan agama ini menjadi sebuah alat tertentu lah untuk bisa mencapai hal itu, dan kemudian di balik itu semua ya kita tahu sendiri sekarang. Maksudnya
hal ini cukup apa ya, membuat banyak suara masuk gitu loh ke kelompok-kelompok mereka gitu loh. Kita lihat bahwa memang kebutuhan masyarakat Indonesia ya itu. Kalau teman-teman lihat, mungkin beberapa kaum membutuhkan itu gitu loh. Kalau kalau kita lihat gitu kan, kemarin yang jemput Habib juga banyak kan, maksudnya sampai ribuan orang gitu. Kemudian ya mereka rela merelakan diri mereka soal pandemi dan sebagainya. Iya, mereka rela gitu loh membahayakan kesehatannya mereka sendiri demi Habib kan. Itu menunjukkan bahwa apa? Mereka sebenarnya sadar bahwa ini yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi sebenarnya politik populis juga nggak sebenarnya buruk, nggak sepenuhnya buruk, namun memang dalam praktiknya beberapa hal cukup bisa kita perhatikan aja sebagai mungkin masyarakat yang netral. Gitu sih, kalau aku lihatnya kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih Bang Dayan. Berarti bahwa politik populis ini sendiri menambah varian dari demokrasi itu sendiri dan juga bisa menjadi sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan budaya politiknya itu sendiri sebagai bahan edukasi politik yang kita tahu bahwa edukasi politik kita masih rendah. Oke, kita langsung ke Bang Luki, tapi dengan satu karena Jogja kan agak konstelasinya untuk gubernur Irfan tidak dulu akan. aja, Irfan tuh angkat tangan tuh. Oh, Bang Irfan dulu. Nanti Oke. saya yang akhir aja. Yang pinter terakhir. Untuk Bang Irfan, apa ada yang ditambahkan? Sebenarnya aku pengen nanggapin Dayan aja sih. Kalau bisa kalau mau bilang ini, populisme itu fine-fine aja di negara demokrasi ya. Itu kayaknya debatable juga sebenarnya. Karena Nanti kita dibahas di menemukan akhir, Pak. kenapa? Kita Oh, itu dibahas di akhir ya. Lagi Bang. Oh iya, oke. Lanjut deh, lanjut. Oke, lanjut ke Bang Luki. Dari pernyataan tadi mungkin ada tanggapannya dan juga untuk menambah Bang Luki, apakah dari apa yang diutarakan oleh Bang Dayan dan Bang Irfan tadi menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia tidak bergerak dari sisi parokial, masih di dalam sisi parokial yang sangat rendah levelnya dalam budaya politik itu sendiri. Kita belum nyampe ke level partisipan dari budaya politik itu sendiri. Oke, terima kasih Anwar. Saya mau ngomongin definisi dari populisme itu sendiri ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal definisi populisme, ini saya kedengeran nggak ya? Maksudnya patah-patah nggak ya? Iya, Lancar-lancar. lancar. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara soal definisi, sebenarnya nggak ada definisi yang pasti soal apa itu populisme. Dulu tahun 1950-an itu tuh ada diskusi di London Economic School, itu ada diskusi mengenai definisi populisme itu apa sih sebenarnya, dan disimpulkan kalau saya baca itu definisi dari populisme itu bahwa kelompok yang sangat mendukung kelompok-kelompok petani, kelompok buruh ini kan sangat terkait dengan politik sayap kiri gitu, pejuang kelas. Sedangkan apa yang kita pahami, apa yang kita sangat populer, populisme yang sangat populer itu sangat identik dengan misalnya Donald Trump, Marine Le Pen, lalu juga Geert Wilders. Kita bisa bilang itu orang-orang yang kanan. Jadi kesimpulannya sebenarnya populisme ini nggak terikat antara spektrum politik kanan maupun kiri. Walaupun emang yang populer sekarang itu populisme kanan. Kayak misalnya orang yang agamis gitu ya, agamis fundamentalis, orang yang rasis seperti itu. Dan tapi sebenarnya ada yang mendefinisikan juga dan ada pendefinisinya juga, ada pengkajiannya juga, namanya itu Jan Werner Buller. Definisinya kurang lebih sama apa yang disebutkan Irfan tadi. Mungkin autornya juga sama, yang maksudnya juga sama. Dia mendefinisikan atau yang kalau kita bicara soal populisme sebenarnya nggak ada definisi yang pasti ya, nggak ada definisi yang pasti, bisa kanan bisa kiri, nggak terikat kanan dan kiri, walaupun emang akhir-akhir ini populisme itu identik sekali dengan kelompok-kelompok kanan. Ada beberapa hal sebenarnya yang cukup identik dengan yang namanya populisme. Yang pertama itu ketika ada orang yang populis yang
hadir dalam konstelasi politik di suatu negara itu tuh umumnya dia membuat konstelasi itu bipolar gitu, bipolar antara dirinya dengan anti dirinya. Kita tahu misalnya ada orang yang cukup populis seperti misalnya Donald Trump. Donald Trump kita tahu dia menciptakan politik Amerika itu antara dirinya dengan anti dirinya, kayak misalnya dirinya dengan Obama. Dia juga terhadap orang yang dengan Obama misalnya he hates Obamacare gitu misalnya, dia pengen reformasi Obamacare, dia orang yang anti Obama gitu misalnya. Begitu juga misalnya dengan apa yang ada di Eropa, ini bipolar misalnya ada Marine Le Pen gitu, ketika narasi yang diutarakan Marine Le Pen adalah dirinya versus Islam, dirinya versus imigran, dirinya versus yang lain-lain. Jadi terkesannya itu ketika ada pemimpin yang orang yang populis dalam konstelasi politik ini adalah dirinya dengan anti dirinya. Begitu juga sebenarnya apa yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada let's say orang yang kalau media bilang ini cukup populis, misalnya aja sorry to say, misalnya saya nggak bilang populis ini jelek ya, misalnya Pak Prabowo atau misalnya Habib Rizik. Ketika pemilu itu tuh terkesan ada kesan bahwa si politisi ini anti Islam misalnya. Bukan anti Islam, bahwa kelompok ini Islam, maka dia anti dengan yang namanya masyarakat yang pluralis, masyarakat yang non Islam gitu. Ada kesan seperti itu. Jadi dengan kehadiran orang-orang yang let's say kita bilang populis ini, suasana itu jadi bipolar. Terus ada hal lagi yang identik, yaitu penggunaan narasi atau gimana politisi ini ngomong. Kita tuh identik banget ini. Bahwa biasanya orang-orang populis ini public speaking-nya bagus banget, apa yang diomong itu atraktif banget, bisa juga mengkompori, bisa juga pokoknya atraktif banget, karena ya itu sorry saya agak kopling gara-gara putus-putus. Kita lihat misalnya, kalian barangkali beberapa hari lalu sempat lihat di Nashville, dia sempat mengunjungi beberapa kampanye presiden. Dia calon yang populer sering ketika dia di kampanye, Donald Trump itu pakai kata-kata yang berbicara, kata-kata yang bisa mengait psikologi dan itu marah dan di kondisi ini orang-orang yang antinya dia urusannya dia begitu. Le Pen juga kayak gitu. Le Pen dalam public speaking-nya dia bilang dia bilang gini loh, situasinya ketika ada muslim, dan dia sangat atraktif gitu. Apalagi kita misalnya di Paris itu 5 tahun lalu ada kasus Paris gitu, banyak juga masyarakat yang keluarganya kena ini, temannya kena hukum dan jadi korban, dan banyak sih orang secara psikologis itu terkait, dan itu atraktif penggunaan kata ini. Dan itu jadi si fokus ini menciptakan situasi antara dirinya dengan dirinya, dan yang anti dirinya adalah evil, yang anti dirinya adalah kelompok yang jahat. Jadi dia adalah satu-satunya orang yang bisa membawa suatu society jadi lebih baik, yang jadi lebih baik bagi kelompoknya sebenarnya. Dan saya ini menarik juga tadi apa yang dilakukan, bahwa benar juga kalau misalnya yang bahwa polisi ini memandang masyarakat yang homogen gitu, nggak diverse. Jadi masyarakat yang ada di pola pikirnya dia adalah kelompok yang sama golongannya dengan dia nggak aware terhadap orang-orang yang tidak sama dengan golongannya dia. Misal dia kulit putih, dia agak mendiskreditkan orang-orang hitam. Ya begitu juga hal jika kita terlihat pada kasus Black Lives Matter, si Trump kan nyebut ini adalah as an evil, gitu. nggak perlu dili juga. Dan saya pikir itu sih soal pandangan saya soal populisme dan gimana di Jogja. Sebenarnya jujur nggak gimana,
sebenarnya cukup diverse juga. Kalau dibilang kok yang populis tadi, saya pikir karena menurut saya populisme itu nggak dikat kanan dan kiri. Sebenarnya kebanyakan politisi di Indonesia itu populis. Seperti itu saya pikir, dan saya jujur nggak tahu gimana konstelasi populisme di Indonesia di kota saya karena cukup diverse. Jadi kalau populisme ini diidentikan dengan mayoritas ya, karena sebenarnya saya hidup di mayoritas di lingkungan muslim, cuman di utara nggak ada daerah nonis, dan sebenarnya aman-aman aja damai-damai. Saya yang berarti di sini saya merasa bersyukur nih, berarti populisme di daerah saya at least walaupun orangnya cukup fanatik, cukup taat, cukup fundamental, tapi masih terjaga kerukunannya. Saya pikir orang populis yang populer di daerah saya. That's all. Thank you. Oke, terima kasih Bang Lucky, bahwa pada dasarnya politik populis ini sebenarnya masih sesuatu yang bias kalau berbicara tentang terminologi yang ada. Dan juga, tapi beberapa pakar juga menyatakan bahwa politik populis ini sebagai ideologi yang tipis, walaupun tidak bisa masuk ke spektrum politik yang lebih jelas. Dan juga kalau kata menurut Bang Lucky tadi, kalau melihat konstelasi yang terjadi di Jogja cukup bervariasi dan cukup diverse, karena mungkin lingkup masyarakatnya sendiri yang heterogen, dan juga mungkin tingkat dari mungkin dipengaruhi oleh tingkat konstelasi politik yang tidak terlalu besar seperti daerah-daerah lain dengan keistimewaan Jogja itu sendiri dari sisi level daerah, yaitu dipimpin oleh Sultan. Dan juga kalau kita lihat, melihat dari pernyataan Bang Lucky juga menarik. Kenapa? Karena kalau saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya politik populis ini benar ada dua kalangan dan ada tergantung masyarakat itu sendiri. Dan juga kalau kita melihat dari politik yang terjadi di Amerika Serikat, ada kecenderungan orang-orang kulit putih yang kaget akan perubahan. Di mana orang-orang kulit putih ini kaget dengan ada tiba-tiba perempuan berjilbab pertama di parlemen, orang kulit hitam pertama jadi wakil presiden, dan lain-lain. Dan mereka mungkin takut akan perubahan yang masih terjadi di masa mereka gitu loh. Makanya mereka, orang-orang konservatif ini terwakilkan oleh Donald Trump sebagai tokoh yang dinilai konservatif, white people. Maka dari itu politik populisme ini juga erat kaitannya dengan orang-orang yang homogen tadi, takut akan perubahan. Salah satunya tadi orang kulit putih. Tapi di sisi lain, politik populisme ini bisa juga terjadi karena masyarakat telah tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Itu juga terjadi di Ukraina. Dengan politik populisme, seorang komedian bisa memenangkan konstelasi pemilu di Ukraina karena kemuakan masyarakat akan kepemimpinan konstitusi di Ukraina itu sendiri. Oke, baik, itu yang pertama. Kita langsung ke rumusan masalah kedua dan agak membahayakan sepertinya. Yang kedua ini yaitu tentang sebenarnya kita udah tahu jawaban pasti dari pertanyaan kedua ini. Mungkin kita elaborasi sedikit. Apa yang membuat Front Pembela Islam yang kita ketahui telah berdiri sejak lama dan telah ada percaturan politik antara dihapuskan atau tidak organisasi atau kumpulan masyarakat seperti ini, apa yang membuat FPI dan politik populis ala Habib Rizik maupun konstelasi politik lainnya masih populer di Indonesia? Sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, mungkin dari Islam, tapi saya ingin mengelaborasi sedikit apa yang membuat FPI dan politik populisme ini masih menjadi makanan hangat di Indonesia. Siapa dulu nih mau ngomong? Irfan yang open mic. Ya udah, aku mau menambahkan sedikit ini dari pandanganku ya. Aku mengamati perpolitikan Indonesia sejak kita masuk HI ini, karena politik ini penting banget gitu loh. Politik dalam negeri itu kan menentukan arah politik luar negeri juga gitu. Jadi sejak tahun 2016 itu isu-isu politik identitas itu sangat kental di Indonesia sejak yang pertama itu sejak Ahok yang kena ya. Ahok kena, dia salah ngomong apa sengaja, aku juga kurang ngerti waktu itu. Kemudian
masa-masa FPI gitu merasa perlu merasa bahwa Islam itu sedang ditindas dan banyak kriminalisasi terjadi kepada ulama mereka gitu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti itu membuat mereka tuh menjadi homogen. Nah, di situ juga muncul ini. Kalau kita baca-baca tentang populisme, gerakan-gerakan populisme, itu selalu ada tokoh-tokoh karismatik yang muncul sebagai jawaban hitam dan putih untuk ketidakpastian yang ada di masyarakat begitu. Jadi pada saat itu masyarakat itu membutuhkan sosok pemimpin yang karismatik yang bisa membawa citra Islam. Nah, disitulah Habib Rizik muncul dengan latar belakang dia juga keturunan Nabi Muhammad gitu, seorang habaib dan juga pemimpin dari Front Pembela Islam itu sendiri. Nah, isu-isu ini mengapa isu populisme FPI dan juga Habib Rizik ini bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia? Ya karena satu, isu populisme itu sebenarnya tumbuh dan berkembang di negara-negara yang belum bisa dikatakan maju dan pendidikan masih lemah, pendidikan masih kurang dan juga membuat masyarakat belum begitu cerdas untuk membedakan yang mana hoax dan yang tidak. Karena juga dalam gerakannya populisme itu cenderung tokoh-tokoh pemimpin atau politikus yang memanfaatkan isu-isu populis ini itu sering mendramatisasi sebuah keadaan gitu loh. Nah, pada akhirnya masyarakat ini kan juga ya taruhlah kita belajar politik. Nggak semua orang mengerti apa itu politik begitu loh. Bagaimana mereka menjalankan negara, masyarakat awam itu nggak terlalu paham. Jadi mereka lebih suka dengan mensimplifikasi masalah kalau menurutku. Dengan adanya Habib Rizik, kemudian dia membuat ini masyarakat umat Muslim Indonesia yang mayoritas ini lagi tertindas. Kita harus lawan rezim yang otoriter, rezim yang anti-Islam, rezim kafir gitu-gitu, ya harus dilawan gitu. Nah, menurutku narasi-narasi yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin FPI yang seperti ini, maaf ya, ini aku takut sebenarnya berbicara seperti ini, cuman ya kita bisa baca seperti itu gitu loh. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini seperti itu. Mereka-mereka yang tidak terima akan perbedaan, mereka-mereka yang tidak terima akan kebinekaan Indonesia itu cenderung menerima narasi-narasi yang dibawa oleh Habib Rizik seperti itu. Itu sih kayaknya yang membuat kenapa isu populisme agama ini sangat laku di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Bang Irfan. Jadi dapat ditarik kesimpulan narasi-narasi politik populisme ini didukung juga oleh kualitas literasi masyarakat Indonesia itu sendiri dalam hal berita ya. Jadi miskin literasi akan mendukung politik populis ini semakin tinggi di Indonesia karena masyarakat Indonesia cenderung menerima berita begitu saja tanpa melihat jauh kredibilitas suatu berita. Makanya mohon maaf sekali banyak berita-berita yang dari portal-portal seperti islam.com, Islam bla 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 atau apa lagi ya, mualaf bla bla bla, banyak literasi berita-berita yang menyantumkan Republika Islam misalnya seperti itu. Jadi mendukung masyarakat Indonesia langsung percaya kepada portal-portal berita yang menamakan dirinya sebagai quote on quote bagian dari Islam itu sendiri. Dan mungkin kita lanjut ke siapa dulu, Bang Dayan atau Bang Luki yang ingin berbicara? Boleh. Oke, Bang Dayan. Tadi gimana pertanyaannya? Sorry. Apa yang membuat politik populisme, salah satunya contohnya FPI ini masih menjadi makanan hangat di Indonesia? Oke. Itu tadi ya, kalau aku ngelihatnya dari sisi netral aja ya, nggak berani ngomong juga yang macam-macam. Ampun Bang Jago. Main aman deh, gak boleh gitu deh. Kita sebagai akademis tuh kayak ngomongnya harus jujur ya, apa yang ada bilang ada gitu kan. Oke, aku tetap bilang itu ada. Jadi menurut aku ya itu membuktikan hal yang nyata akan kebutuhan masyarakat gitu loh. Bagaimana kemudian narasi apa yang dibuat oleh Habib Rizik? Contoh, tadi beredar video di Twitter ya tentang
imam ini membicarakan seorang perempuan dengan menurut aku dengan tema acara yang sesuatunya Maulid Nabi, namun dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas saja tidak pantas saja dikatakan oleh keturunan Nabi gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi hal ini sebenarnya menjawab sesuatu bagi kaumnya tersendiri. Namun di kaum-kaum lain, orang-orang yang mungkin tidak sepandangan dengan mereka, yang moderat, mungkin nggak akan terlalu tertarik, bahkan mungkin nggak suka dengan narasi-narasi tersebut. Apa yang kemudian kita bisa lihat dari FPI adalah sebenarnya kalau menurut pandanganku, harusnya kalau misalnya FPI kan sering bilang kalau misalnya mereka punya jutaan umat, ratusan juta umat, ya kan? Harusnya mereka mungkin bisa aja buat FPI ini sebagai partai. Jadi aspirasi masyarakat itu bisa diserap dan mereka bisa memimpin, bisa mencalonkan diri mereka sebagai pemimpin di daerah gitu. Soalnya kan banyak narasi dari mereka juga yang bilang, misalnya anggota DPRD Bogor itu ternyata nggak beragama Muslim, terus dibilang nggak boleh kayak gitu. Nah sebenarnya kan harusnya ya udah mereka bikin aja kayak gitu supaya bisa gitu loh. Jadi ketika mereka menyebutkan jumlah angka yang ratusan juta itu, apakah terbukti atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin FPI ini tetap eksis ya memang ya tadi miskinnya literasi juga bagi masyarakat Indonesia ya, karena memang kaum sumbu pendek ya orang Indonesia nih, cuy. Gampang tersulut emosi akan berita, gampang. Ya sebenarnya mereka juga nggak, ya mohon maaf nih, mungkin mereka ya agamanya juga nggak sedalam-dalam Habibnya kan. Ya maksudnya ya pengetahuan agamanya mungkin ya masih belajar gitu, tapi kenapa? Ya itu tadi mendahulukan emosi. Nah, kemudian apa ya? FPI juga di beberapa kasus mungkin kadang kurang diterima oleh masyarakat umum juga ketika mereka mungkin melakukan sweeping dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang nggak suka juga, tapi ya itu mayoritas. Ya gitu ya, kadang ya gitu politik populisme ini kan mungkin ya banyak dikaitkan dengan mayoritas yang mempercayai hal tersebut. Sebenarnya ya itu tadi, fine-fine aja kok sebenarnya politik populis. Namun ya memang harus narasi yang diberikan pemerintah mereka inilah yang sebenarnya harus mungkin dikoreksi atau yang mungkin harus bisa diterima lagi lah oleh halayak umum kayak gitu. Jadi nggak yang memecah belah, itu sih yang aku pengen sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah mayoritas dan sebagainya itu nggak terlalu ini ya, karena ya itu pandangan politik setiap orang gitu. Dan kita juga itu kan hak asasi manusia, kan? Yang menjadi masalah kan adalah pemimpin mereka yang mungkin di pikiran kita yang moderat ini kurang pas aja. Kalau aku sih gitu. Oke, mungkin ke Bang Irfan ingin menambahkan sesuatu. Oke, aku mau ngomong tadi, ini menarik sebenarnya ketika Dayan bilang kalau misalnya FPI itu punya masa yang banyak gitu kan, kenapa nggak mendirikan partai politik aja gitu loh. Karena mereka ini sebenarnya tanggung, mencoba membuat arah dari kebijakan pemerintah dengan menjadi oposan, tapi di satu sisi juga bisa dibilang agak ugal-ugalan gitu loh. Kenapa nggak mendirikan partai politik? Nah, kalau menurutku gini, di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak partai-partai Islam kayak P3. P3 itu malah dulu gabungan pecahan dari Masyumi, segala macam partai Islam pada zaman-zaman Orde Baru, Orde Lama kayaknya. Udah ada P3, kemudian ada PAN punyanya Muhammadiyah gitu. Tapi menurutku gini, ini adalah konsekuensi dari partai di Indonesia yang juga memanfaatkan isu-isu populis. Kenapa aku bilang begitu? Karena partai-partai di Indonesia sendiri nggak tahu ini partai ini berdiri di spektrum politik yang mana. Partai-partai di Indonesia itu cenderung juga memanfaatkan isu-isu kekinian kayak LGBT, China, anti-Cina, asing gitu-gitu gitu loh. Jadi spektrum politik partai-partai di Indonesia itu nggak pernah jelas. Ada yang mengatakan dia partai nasionalis, tapi dalam tindakannya cenderung liberal. Aku nggak mau nyebut nama partainya, cuman
ada partai-partai di Indonesia yang seperti itu. Mereka menganggap diri mereka adalah partai nasionalis, tapi ketika ada di pemerintahan, mereka cenderung kepada kebijakan yang arahnya ke liberal kapitalis gitu loh. Jadi aku juga belum menganalisa bagaimana tindakan-tindakan dari partai Islam di Indonesia, apakah kurang memuaskan bagi masyarakat Indonesia begitu loh. Yang cenderung ya kalau bisa aku bilang sebenarnya partai-partai Islam itu cenderung konservatif nggak sih? Nah, itu berbeda kalau misalnya kita seharusnya ya fasisme Islam di Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Pada zamannya Orba, aliran-aliran politik kiri kan dihapus semua, dimatikan semua. Nah, harusnya partai-partai Islam ini bisa berkembang mengambil alih peran gitu loh. Walaupun PDIP loh, Pan. Apa? Kenapa? Ada PDIP yang cukup kiri. PDIP cukup kiri kan? Kalau menurutku dia nasionalis ya. Kalau menurutku ini PDIP itu jatuhnya partai yang catch all. Mereka ada di tengah sebenarnya. Terkadang bisa bertindak sebagai nasionalis gitu kan. Narasi-narasi politiknya Jokowi kan cenderung nasionalis. Cuman kebijakan-kebijakannya juga terkadang liberal, terkadang juga sosialis ke kiri-kirian gitu loh. Jadi partai di Indonesia itu nggak punya ideologi yang tetap menurutku. Jadi mereka tuh condong ke arah isu mana yang lebih bisa mendapat suara rakyat gitu loh. Wong cilik kata-kata dari PDIP, apalagi yang dari yang lain gitu kan. Nanti kalau misalnya partai-partai agama pun juga terkadang seperti itu, memanfaatkan isu-isu populis di Indonesia itu. Jadi kalau isu populis itu lebih mudah mendapatkan suara rakyat. Nah, itu makanya aku tertarik dengan kata Edayan tadi. Apakah partai politik di Indonesia itu khususnya partai Islam itu kurang memuaskan pihak-pihak konservatif yang ada di Indonesia? Padahal yang dimatikan itu bukan partai Islam loh. Harusnya orang-orang kiri kayak petani gitu kan. Kan politik kiri secara logika ya, kalau misalnya politik kiri itu dihilangkan, dimatikan secara sengaja, secara logika nggak ada lagi yang bakal membela kaum petani, kaum kayak partai hijau. Harusnya partai hijau tuh menurutku di kiri loh, karena mereka progresif gitu. Nggak ada lagi yang bakal bela kaum seperti petani. Nah, di Islam ini sendiri bagaimana? Apakah partai Islam yang ada sekarang itu kurang memuaskan bagi kalangan konservatif Islam gitu? Bagaimana nih menurut teman-teman? Oke, terima kasih Bang Irfan. Jadi menarik apa yang dibilang Bang Irfan dan Bang Dayan. Jadi ini sebenarnya berkorelasi secara langsung dengan tingkat demokrasi kita yang masih kurang lebih 23 tahun ya. Jadi artinya dari tingkat demokrasi yang masih sangat muda, mereka juga sangat haus akan merepresentasikan suara-suara mereka karena telah ada platform demokrasi dan juga mereka akan memanfaatkan ini dengan untuk memajukan yang dianggap sebagai perwakilan umat. Dan juga kalau kita lihat dari FPI, mungkin ada dua alasan kenapa mereka tidak mau menjadi partai. Mungkin salah satunya, ini kita bicara tentang kemungkinan ya. Mungkin pemerintah selain dari biaya, juga mungkin pemerintah membendung mereka untuk menjadi sebuah partai. Mungkin saja pemerintah takut akan kekuatan dari FPI sehingga mereka membendung mungkin kekuatan FPI untuk menjadi partai. Itu juga menjadi suatu probabilitas dalam politik. Dan juga menarik kalau kita bicara FPI, kalau kita melihat dari masanya bisa setara 5 kalinya Malaysia ya, 100 juta. Juga kalau kita lihat banyak partai-partai sendiri yang tetap akan memainkan Islam, semua partai. Bahkan ada beberapa partai yang dia dilihat sebagai partai umum tapi sangat kental dengan unsur keislaman seperti PKB, Kebangkitan Bangsa, atau PAN, Amanat Nasional. Dan juga sebenarnya Islam ini tidak akan disingkirkan oleh partai manapun. Mungkin PSI ya, yang kalau kita lihat sangat minim akan memainkan politik Islam ini sendiri. Kalau partai-partai yang lain masih memainkan, PAN, Golkar juga masih memainkan dengan suara Golkar, suara rakyat, dan juga termasuk suara rakyat Muslim. Atau Perindro dengan quote atau lagu-lagunya di TV yang menyatakan bahwa Perindro partai rakyat kecil dan partai semua.
Dan mungkin itu juga menjadi menarik di Indonesia sendiri karena berkorelasi langsung dengan tingkat usia dari demokrasi kita yang masih 23 tahun. Mungkin Bang Luki ada tanggapan untuk hal ini? Terkait partai sebenarnya FPI itu identik banget dengan yang namanya PKS dan Gerindra gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu saya. Mungkin itu karena dia akomodir sama FPI atau gimana, saya juga nggak tahu. Oke, balik ke pertanyaannya, kenapa FPI ini populer? Ada beberapa hal saya pikir. Yang pertama, karena mayoritas. Di belahan dunia manapun biasanya kelompok orang yang dianggap populis itu adalah orang-orang yang mewakili suara mayoritas. Misalnya Donald Trump sebagai white people, dia populis dan dia representatif dari white people-nya Amerika. Begitu juga dengan Le Pen di Prancis, dia representatif natifnya Prancis. Begitu juga dengan Erdogan, dia representatif Muslim yang opposite dengan kelompok sekuler. Saya pikir yang pertama adalah bahwa biasanya dan saya pikir semuanya juga, bahwa yang dianggap sebagai orang yang populis ini adalah orang-orang yang mewakili atau merepresentasi mayoritas. Kita tahu bahwa FPI ini kan representasi dari Islam ya. Kita nggak ngomongin Islam yang mana dulu. Islam spektrumnya banyak banget. Ada yang mungkin moderat, ada yang ekstrim, ada yang fundamental. Tapi biasanya kan kelompok populis ini sebagai orang yang ekstrim ya, orang yang fundamental. Dia nggak sentris, dia nggak mendekati sentris, tapi cukup ekstrim gitu. Dan ya FPI gitu, FPI sangat Islam sekali. Apa yang bertolak belakang dengan Islam dia tentang, dan itu yang hal yang pertama, karena dia merepresentasikan mayoritas Islam gitu. Hal yang kedua, saya pikir kenapa FPI ini bisa populer, karena ada masalah sebenarnya. Sejak tahun 2016, ini kan masalahnya sejak tahun 2016 ya. Masalahnya adalah waktu itu Pak BTP itu Suaramu hilang, Lu. Suara Anda hilang, Bang. hilang. Ada lagi, udah. Enggak, masih hilang. Coba ngomong dah. Oke. Tuh. Kalau dan masalahnya itu nggak kelar-kelar kalau Pak BTP itu masalahnya. Oke, internet yang mahal, woi. Lu. Nah, sekarang bisa nih. Pasti bisa. Nyala nih. Good. Tiba-tiba default sendiri, nggak tahu aku gimana. Apa tadi sampai mana? Masalahnya waktu itu kan Pak BTP itu ada masalah yang bikin secara sengaja Pak BTP itu bikin yang bipolar antara dirinya dengan kelompok Islam yang identik dengan FPI. Nah, jadi nih bipolar situasinya antara dirinya, antara FPI dengan Pak BTP. Dan ya itu kenapa itu ada masalah di situ. Dan banyak juga Muslim yang merasa sakit hati, merasa banyak yang protes sama Pak BTP, dan di situ FPI masuk nih, wah kayaknya bisa dipolitisasi nih, bisa potensial untuk dipolitisasi. FPI masuk di situ, FPI against sama BTP, dan ya itu bikin FPI ini dapat spotlight lah. Dia sebagai perwakilan dari kelompok Islam gitu.
dia membela Islam. Saya pikir dua hal itu ya. Pertama tadi dia mewakili mayoritas, dia dan ada masalah dan sebenarnya kelompok polis ini nggak akan populer sebenarnya kalau nggak ada masalah. Dan tapi kalau ngomongin apakah FPI ini populer, saya belum yakin, walaupun mungkin bisa ya, tapi bisa juga sebenarnya nggak bahwa ini bisa populer. Saya berkaca dari apa ya? Kalau kita ngomongin Islam kan nggak cuma FPI ya kalau di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, spektrumnya itu lumayan banyak gitu. Kalau kita ngomong FPI mungkin ada di paling ekstrim gitu. Sedangkan ke sininya yang lagi ada NU, ada Muhammadiyah. Kita tahu Muhammadiyah maksudnya banyak banget gitu. Dia punya kampus, dia punya rumah sakit, dan itu dia nyebarin nilai-nilainya. Apalagi NU banyak banget, barangkali di atas 70% orang Indonesia orang NU gitu. Jadi saya pikir FPI ini populer, saya belum begitu yakin ya, karena ya itu tadi, NU dan Muhammadiyah punya banyak pengikut. Dan apakah sih apa sih tanda bahwa si FPI ini populer? Kalau misalnya di media itu banyak banget soal FPI, ya sebenarnya media itu cara kerjanya itu apa ya, media itu nggak bakalan memberitakan berita yang biasa-biasa aja, kayak oh hari ini langit warnanya biru, matahari bersinar cerah pagi ini, nggak kayak gitu, tapi pasti beritanya itu yang ya yang hot gitu. Yang FPI ini kan sorry to say dalam tanda kutip organisasi yang dinilai sering demo, sering rusak, sering rusuh, sering ngomelin orang, dan di situ FPI dapat spotlight ketika dia merusak. Begitu aja dengan kerjanya ada protes dari tokoh-tokoh. Sedangkan NU, sedangkan Muhammadiyah ya kayak berita Sky dulu gitu, biasa-biasa aja. Paling ada dakwah di sini kayak gitu, biasa-biasa aja gitu, nggak menarik media. Dan itu sebenarnya kenapa FPI ini cukup populer di media kayak gitu. Bukan, dan begitu juga dengan di sosmed juga sebenarnya. FPI ini kan yang paling ramai di sosmed ini kan FPI, sedangkan Muhammadiyah sebenarnya itu kurang menurut saya, kurang aktif di sosmed. Tapi kita perlu tahu juga nih, sosmed itu bukan dunia nyata. Sosmed Twitter, Instagram bukan dunia nyata. Tentunya sangat bisa jadi beda dengan apa yang ada di dunia nyata. Beberapa setahun lalu itu pemilu ya. Kalau kita dari sosmed itu kan yang ramai banget. Tapi di sisi lain PKB yang merupakan representasi dari NU itu ada yang mungkin di sosmed, tapi di sisi lain suaranya banyak banget di pemilu. Itu artinya apa yang terjadi di sosmed, apa yang ada di media itu bukan merupakan sebuah petanda yang tepat kalau FPI ini populer. Perlu ada kajian khusus, tapi saya pikir itu yang bikin FPI populer. Saya pikir belum populer amat sih. Thank you. Oke, terima kasih Bang Luki. Menarik pertanyaan Bang Luki bahwa apakah FPI benar-benar populer? Bisa langsung dibantahkan sih sebenarnya. Buktinya Jokowi menang 2 periode. Langsung sesimpel itu aja sebenarnya. Apakah FPI segitu besarnya? Langsung kita bisa dibantahkan dengan kemenangan Jokowi kedua kali ya. Walaupun banyak sekali dramatisasi dalam konstelasi politik pemilu 2019 tadi, sampai ke MK lagi, sampai ada reuni berapa kali reuni ya? 2 kali reuni. Beberapa aksi di tanggal-tanggal cantik juga beberapa kali terjadi setelah kemenangan Jokowi, membuktikan bahwa masih ada pihak-pihak yang di luar dari FPI itu sendiri. Kemudian berbicara tentang Islam juga menarik di Indonesia sendiri karena berbagai banyak aliran ya. Ada NU, Muhammadiyah, dan beberapa yang lainnya juga memiliki jalan politik atau standing point politiknya masing-masing. Jadi membuktikan bahwa Islam itu secara garis besar juga masih heterogen di Indonesia. Juga kalau kita berbicara lagi, ini yang menarik mungkin akan kita sampaikan dalam sisi pandangan kita sebagai mahasiswa hubungan internasional. Tapi sebelum itu kalau kita lihat lagi, FPI membuktikan bahwa FPI ini sendiri masih menjadi masih banyak dua spektrum pemandangan. Satunya itu sebagai kelompok yang mewakili atau merepresentasikan Muslim,
satu lagi adalah dianggap sebagai kelompok penekan yang destruktif dalam tanda kutip, sebagai bendungan-bendungan di dalam demokrasi. Menarik, maka kita akan bahas dari sisi kita sebagai mahasiswa dan alumni mahasiswa hubungan internasional, bagaimana kita melihat fenomena ini, politik populis secara general di dalam disiplin ilmu HI itu sendiri. Mungkin ada yang ingin berbicara? Siapa dulu? Bang Irfan? Apa nih? Bagaimana disiplin ilmu HI itu sendiri memandang fenomena politik populis? Mungkin Lucky dulu ya, karena kalau kajian-kajian teori ini kayak Lucky paling jago. Silakan. Aku juga mau menambahkan nanti, cuman konsep ke teori mungkin dijelaskan Lucky dulu secara lengkap biar kita paham dulu perspektif populisme ini di dalam HI gitu loh. Oke, Bang Lucky, silakan. Fenomena populisme di dalam dunia HI. Sebenarnya di Google, kalau kita lihat di Google itu tahun 2000, sebelum tahun 2016, tahun 2015 ke bawah itu populisme itu nggak begitu populer gitu di search engine Google. Tapi sejak Donald Trump itu nyalonin di tahun 2016 itu populisme bukan lumayan ya, naik secara signifikan di search engine Google. Artinya apa? Populisme ini semakin populer entah di media, apalagi media itu framing Donald Trump juga kan sebagai kelompok yang populis gitu juga gitu. Trump, oke. Sorry saya ke distract. Sebenarnya Trump ini cukup punya influence yang besar banget dalam pergerakan atau dinamika populisme di dunia ya, di dunia. Sejak Trump itu naik, sebenarnya Trump itu bukan orang populis pertama ya, ada Erdogan, ada yang lain, tapi cuman Trump ini yang bikin naik lah gitu. Pasca Trump itu ada banyak banget popularitas dari orang-orang populis itu meningkat gitu. Le Pen misalnya. Le Pen saya bisa bilang bahwa dia popularitasnya itu naik secara signifikan gitu, dan akhirnya dia masuk putaran final pemilu Prancis karena narasi yang populis gitu. Dia bikin masyarakat Prancis itu bipolar dan orang yang fundamental, orang yang anti terhadap kelompok-kelompok tertentu akhirnya milih dia. Dia tegas juga. Dan itu sebenarnya yang bikin hal yang menarik dari orang-orang populis itu sebenarnya dia orang yang tegas. Kalau dia berseberangan dengan dia ya udah pergi aja gitu. Dan itu sebenarnya yang menarik dari orang-orang populis. Apalagi ya, saya pikir itu sih. Yang jelas sejak tahun 2016 ini popularitas dari orang populis ini naik gitu, dan ini tuh menyebabkan situasi yang bipolar dari ntar saya lihat perumusan masalahnya dulu yang keempat ini apa? Ya itu sih, saya pikir kurang lebih itu, nanti barangkali saya tambahin lagi. Baik, mungkin ada yang ingin berbicara setelah Bang Lucky? Bang Dayan? Ya, terima kasih. Melihat politik populis tadi benar juga yang dikatakan oleh Irfan, dari beberapa partai Indonesia juga ya kadang menerapkan sistem ini populisme dan membawa mungkin apa sih dibilangnya narasi-narasi Islami mungkin. Yang terjadi sebenarnya dekat kemarin ya, ketika Presiden Jokowi juga ya menentukan posisi Indonesia di kasus Macron ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya di situ adalah bukti bahwa Indonesia pemerintahan Jokowi ini mengeluarkan sebuah output dari dorongan masyarakat juga gitu. Yang kita lihat beberapa demo di kawasan Indonesia ya melakukan aksi-aksi ya tersebut gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa menjawab tentang dinamika dunia internasional. Kemudian yang lain juga aku fokusnya ke Ukraina, aku lihat kasusnya. Jadi populisme juga terjadi di wilayah ini. Jadi ketika Vladimir Zelensky versus Petro Poroshenko. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran dan ada ketidakpuasan sebenarnya. Politik ini tadi juga teman-teman udah nyampein juga ada sebuah ketidakpuasan lah terhadap
rezim atau pemerintahan yang sedang memerintah. Nah, sebenarnya kayak gitu. Bagaimana kemudian rakyat Ukraina udah jengah dengan pemerintahan yang awal. Pertama tahun 2010 sampai 2014 Viktor Yanukovych yang mungkin cenderung ke Rusia, kemudian 2014 sampai 18 itu Petro Poroshenko memang cukup nasionalis, tapi di sisi Ukraina Timur menimbulkan konflik yang kemudian sampai saat ini belum menemui ujung gitu. Jadi ada kemudian salah satu tokoh pelawak yang sebenarnya sering banget dia tuh sering berperan sebagai presiden gitu di beberapa acara televisi kayak gitu, dan akhirnya sebenarnya itulah kemudian membuat dirinya bisa menjadi orang yang cukup dikenal dan ya benar, sarkastik komedi itu yang sebenarnya bisa juga kita lihat dari sisi lain dari populisme ini. Jadi sebenarnya masyarakat yang sudah jengah dengan pemerintahan terdahulunya bisa kemudian memilih calon-calon yang mereka anggap mungkin kompeten atau mungkin dapat mengeluarkan inspirasi-inspirasi baru kayak gitu. Kalau aku lihatnya gitu. Makasih. Mungkin Bang Luki ada tambahan? Oh iya nih, ini mungkin kita balik lagi ke teori nih. Populisme itu tuh saya kemarin sempat baca artikel yang cukup menarik bahwa gimana Donald Trump itu bisa membawa kemerosotan nilai liberal di Amerika gitu. Saya pikir ini relevan juga karena kita tahu Donald Trump itu adalah orang yang bisa dibilang orang yang populis gitu. Dan kenapa ini bisa membawa Amerika itu nilai-nilai liberalnya itu bukan nilai liberal. Ini liberal dalam konteks saya membawa kemerosotan nilai liberal di Amerika. Begitu juga dalam praktek politik luar negeri Amerika juga. Jadi Donald Trump ini bisa dibilang orang yang ultranasionalis gitu. Apa yang nggak menguntungkan buat masyarakatnya, ya masyarakat homogen yang menurut dia ya cut gitu. Dia cuma melihat ini sebagai black and white, melihat ini sebagai hanya untung dan rugi gitu. Dan dengan itu Trump itu membawa Amerika itu nilai liberalnya itu agak luntur gitu. Kita tahu semenjak Trump mau memimpin itu, Trump udah banyak banget keluar dari berbagai organisasi, JCPOA, TPP, lalu ada juga UNESCO, terus yang terakhir WHO. Kita tahu kan di teori liberalis itu kan yang menjamin atau mengkonstruksi sebuah perdamaian itu adalah perjanjian internasional. Begitu juga dengan organisasi internasional yang menjembatani kerjasama antar negara dan akhirnya menciptakan perdamaian seperti itu. Dan Donald Trump ini antitesis atau anti dari liberalisme itu sendiri. Dia keluar dari banyak organisasi internasional itu sendiri karena apa? Dinilai merugikan Amerika, bias akan Israel yang notabene brother dari Amerika dan bias Cina. Pokoknya apa yang dia anggap merugikan, black and white ya, ini dia lihatnya itu black and white, dia lihatnya itu untung rugi, apa yang merugikan, apa yang nggak menguntungkan ya dia cut gitu. Itu tuh karena apa? Karena dia ultranasionalis sekali lagi. Itu tuh dia bikin kemerosotan nilai liberal yang udah dibangun AS sejak Perang Dunia Pertama itu luntur gitu, jadi munduran. Begitu juga dengan kalau misalnya Le Pen itu andai kata dia jadi presiden Prancis gitu, dia sangat ultranasionalis, dia sangat orang yang sangat anti sama UE. Saya yakin kalau misalnya dia jadi presiden Prancis, dia bakal tinggal UE, bawa Prancis keluar dari UE gitu. Begitu juga dengan Geert Wilders gitu, dia mengancam Belanda bakal keluar dari UE juga gitu, karena dia orang yang ultranasionalis. Jadi saya pikir bahwa populisme ini walaupun itu ya Erdogan populis, tapi ya Turki tetap begitu-begitu aja gitu. Tapi ada kecenderungan di sini populisme itu menunjukkan nilai-nilai liberal yang udah dibangun sejak Perang Dunia II yang mungkin separtially kita bisa bilang bahwa liberalisme itu benar gitu. Tapi dengan adanya orang-orang populis yang jadi presiden ini, ya, nilai liberal itu luntur. Justru realis yang banyak berbicara
Donald Trump kita lihat black and white, dia pengennya yang organisasi itu menguntungkan aja. Ini kita tahu bahwa kepentingan bahwa untung itu nomor satu. Kalau misalnya nggak untungin, ngapain diikutin. Dan Trump ini melegitimasi apa itu reaksi pada dan istilah populisme ini mendegradasi nilai-nilai liberal yang udah dibangun sejak lama. So thank you. Baik, terima kasih Bang Luki. Berarti bisa dilihat bahwa populisme ini juga sangat erat kaitannya dengan elit yang merepresentasikan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai mewakilkan populisme tadi. Di Amerika Serikat sendiri konservatif, dan juga yang dibilang Bang Dayan tadi, di Ukraina itu memiliki domain lain, yaitu dengan ketidakpuasan kepada pemerintah itu sendiri. Mereka telah lelah dengan gaya kepemimpinan pemerintah Ukraina. Bahkan mereka sudah menurunkan kualitas logika atau kapabilitas dari pemimpin. Bahkan mereka beranggapan bahwa pokoknya pemimpin selain pemerintah yang kali ini dipilih. No matter what siapa orang itu, yang penting mewakilkan dari populisme ini sendiri. Makanya si komedian Ukraina tadi itu bisa menang di pemilu Ukraina sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau disiplin ilmu HI mungkin memandangnya lebih kepada bagaimana suatu negara mewakilkan kepentingan masyarakatnya di perjanjian internasional, yang seperti yang dibilang Bang Luki tadi. Jadi ini menarik bahwa memungkinkan bahwa kalau Le Pen menang di pemilu berikutnya di Prancis, Euroskeptik atau pemikiran Euroskeptik ini mungkin makin tinggi di Prancis sendiri karena mewakilkan orang-orang tradisional Prancis itu sendiri. Kemudian yang kedua, selain dari itu, apakah di Indonesia sendiri sangat erat kaitannya dengan miskin literasi, makanya itu juga menjadi politik yang sangat dinamis di Indonesia sendiri. Dan juga apakah ada yang ingin menambahkan di disiplin ini sendiri, di rumusan masalah ini? Aku sebenarnya bukan menambahkan sih, tapi ada yang satu jadi keraguan atau kebingungan dari apa ya yang aku tahu sendiri gitu loh. Begini, biasanya ideologi populis itu kita sepakat tadi ideologi populis itu adalah ideologi tipis, ideologi yang tidak mempunyai pandangan konkret tentang bagaimana memandang dunia secara utuh. Beda kalau misalnya kita bandingkan dengan fasisme, komunisme, mereka punya pandangan utuh tentang cara memandang dunia itu sendiri. Nah, apa yang harus dibuat di dunia? Nah, tadi ketika kita menjelaskan tentang gaya populisme di Eropa, itu kayak ada yang beda deh. Kayak populisme di Eropa dengan gaya populisme di Indonesia saat ini. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat populisme di Indonesia itu bisa kita lihat aja jauh sebelum FPI. Mengapa aku bilang begitu? Dulu ketika Demokrat memimpin, PDIP itu memposisikan dirinya sebagai oposan. Tetap waktu itu, bahkan dulu saya masih ingat dulu ketika Puan sama Megawati ya kalau nggak salah waktu itu menangis ketika BBM dinaikkan. Nah, di sini kan ini gaya-gaya populis banget nih, gaya-gaya wong cilik gitu loh. Tapi ketika PDIP kemudian memimpin, Jokowi naik sebagai presiden, apa? Subsidi BBM juga dihapuskan toh. Nah, jadi gaya-gaya populisme di Indonesia itu kayak aku masih ini kalau sampai ke internasional itu kayak di Indonesia kayak belum mewakilkan suara rakyat ke internasional itu kayak ini yang jadi beda menurutku. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sebenarnya di gaya populisme di Indonesia juga berpengaruh kepada arah kebijakan politik luar negeri kita atau enggak gitu loh? Oke, terima kasih Bang Irfan. Mungkin langsung berkorelasi dengan rumusan masalah keempat tentang tentang apakah di Indonesia sendiri politik populisme ini sangat besar kaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia sendiri. Ya mungkin menarik karena mungkin unsur-unsur dari politik populisme kita sendiri masih di level yang sangat masih di level di ranah identitas, masih di ranah agama gitu, masih di ranah kepentingan umat gitu-gitu, bukan di dalam ranah politik yang lebih besar. Mungkin ada yang ingin menambahkan?
aku tadi mau melengkapi dari statementku tadi. Jadi ketika PDIP yang awalnya dulu ini sedih banget tuh, kayak kan nangis mereka pas ini BBM dinaikin gitu-gitu kan. Cuman ya sampai situ aja, nggak ada realisasi dari gaya-gaya populisnya itu. Sedangkan kalau misalnya di Inggris, di Inggris, di Amerika sama di Prancis, kalau misalnya Le Pen menang, itu benar-benar diterapkan gitu loh. Kalau kayak Trump gitu, mereka ya anti terhadap ekstremis Islam misalnya gitu kan. Trump terbukti dengan adanya kebijakan pembatasan masuk warga-warga Muslim gitu loh dari Timur Tengah gitu. Nah, kan tetapi di Indonesia gaya-gaya politik populisme itu nggak ada perwujudannya. Ketika pemimpin itu sampai ke menjadi elit, ya udah, nggak, mereka lupa dengan janji-janji populisnya tadi gitu loh. Nah itu kan nggak sampai jadi kebijakan luar negeri akhirnya. Nah itu sih menurutku. Karena aku belum tahu apa aja sih gaya-gaya populis itu yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Menarik, berarti bisa dikatakan bahwa di Indonesia sendiri politik populisme ini sebagian besar dipakai sebagai sarana mencari simpati atau mengumpulkan massa tentang realisasi atau perwujudan dari aspirasi dari politik populisme itu unsur lain gitu. Bisa disimpulkan itu masalah lain. Mungkin ada menambahkan Bang Luki atau siapa? Sebenarnya udah disinggung sama Irfan, tapi yang memperjelas aja ya, sebenarnya buat barangkali populisme itu emang ya ideologi tipis, barangkali ada benarnya juga, tapi saya di sini ngelihat kalau dalam politik praktis ya, saya ngelihat bahwa populisme ini sebenarnya lebih seperti tools daripada ideologi itu sendiri. Walaupun populisme itu adalah ideologi tipis, benar juga, tapi saya lebih ngelihat bahwa populisme ini adalah sebuah tools buat nyari suara elektoral, nyari nambah popularitas gitu. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Karena ya saya udah bilang tadi bahwa populisme ini memberi kesan bahwa seorang pemimpin itu tegas, seorang pemimpin itu punya stand yang jelas bahwa dia anti terhadap sesuatu, dia pro terhadap sesuatu. Itu menurut saya lumayan lumayan ngasih popularitas yang lumayan lah gitu, walaupun nggak menjamin kemenangan ya. Tapi saya rasa itu menjamin buat menaikkan popularitas dari suatu tokoh seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini sangat berkolerasi dengan dengan politik luar negeri? Saya bilang iya. Sebelum saya ke Indonesia, barangkali saya ke luar negeri dulu ya. Kalau di luar negeri, saya udah bilang tadi bahwa Donald Trump yang notabene adalah orang yang ultra nasionalis, dia nasionalis banget, apa yang nggak menguntungkan buat pabrik, dia cabut semua itu perjanjian internasional. Begitu juga dengan organisasi internasional. Le Pen juga begitu, dia orang yang cukup kanan, dia orang yang Euroskeptik, dia orang yang anti imigran, dan ketika dia jadi presiden, barangkali dia juga bakal stop imigrasi, dia bakal keluar dari UE walaupun itu susah. Begitu juga dengan Erdogan. Sebenarnya Erdogan ini bisa dibilang orang yang cukup populis juga. Dia sangat Islamis gitu. Kalau di spektrumnya mungkin Erdogan ini lebih kanan daripada NU, lebih kanan daripada Muhammadiyah, dan mungkin mendekati FPI dalam spektrumnya, streamingnya. Dan saya pikir Erdogan seperti itu. Dan gimana Erdogan ini dalam menjalankan politik luar negerinya? Kita tahu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, di Macron kecelek itu tuh yang paling lantang itu kan sebenarnya si Macron si Erdogan gitu. Dia bersuara lebih lantang daripada Raja Arab yang notabene mungkin dia punya tanah suci, dia lebih lantang daripada Jokowi yang notabene Jokowi pemimpin Islam yang paling negara Islam paling besar gitu. Dan begitu juga dengan apa yang dia lakukan di Nagorno-Karabakh, dia mendukung mati-matian Azerbaijan. Kenapa? Karena dia punya persamaan, salah satunya punya persamaan bahwa Azerbaijan sama Turki ini sama-sama negara yang Muslim, sedangkan Ukraina itu lebih ke Kristen. Dan ada kesamaan identitas di sini, dia menunjukkan bahwa saya ini saudara bagi semua negara-negara Muslim, termasuk juga Azerbaijan. Itu yang ditampilkan sama si siapa ini, si Erdogan. Dan bagaimana dengan di Indonesia?
Jokowi walaupun saya bilang tadi tidak terikat dengan antara kiri dan kanan, dan saya di sini lebih mandang Jokowi sebagai orang yang cukup kiri, dan sebenarnya Jokowi nggak pernah dapat stereotip dia adalah orang yang populis. Jadi saya agak sulit untuk menganalisis apakah populisme ini eh, berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia. Tapi cukup menarik sebenarnya di sini Jokowi waktu Jokowi waktu election kampanye, waktu debat presiden, dia tahu nih ada dia dia merupakan calon presiden bagi negara yang mayoritas Muslim. Dia pengen menyuarakan juga nih ke masyarakat yang mendukung orang populis. Dia dia bilang bahwa dia akan mempromosikan Indonesia, dia akan menjalankan politik luar negeri Indonesia yang punya basicnya itu adalah Indonesia yang Islam moderat. Dan sebenarnya ini yang ditujukan bahwa dia menanggapi isu Macron itu juga dia cenderung moderat, dan itu sebenarnya ada apa ya, dia mungkin dia mendengarkan respon juga dari kelompok-kelompok Islam yang populis gitu. Saya pikir demikian sih, dan saya pikir sedikit besarnya pasti ada pengaruhnya antara pemimpin populis dengan praktik politik luar negeri gitu. Thank you. Iya, terima kasih Bang Luki. Mungkin kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, selain dari pola yang diciptakan FPI, PDIP juga menciptakan pola yang sama untuk mewakilkan calon-calonnya di daerah, yaitu seperti belusukan, Tri Risma hari ini, siapa lagi, Ganjar Pranowo, Jokowi, menerapkan tipe-tipe yang sama gitu dalam hal mereka kampanye. Dan juga sekarang diikuti oleh anaknya, Gibran juga memakai pola yang sama dengan belusukan, bersih-bersih got. Ya, walaupun dalam tanda kutip masih banyak yang bilang kalau itu pencitraan atau belakang, tapi cara-cara itu efektif dalam mendulang suara gitu. Apa yang dilakukan PDIP seperti belusukan atau datang ke pesantren, datang ke tempat-tempat panti sosial yang memunculkan aspirasi rakyat itu terwakilkan. Dan mungkin tapi saya kurang sepakat kalau misalnya itu populisme. Wan siapa sih namanya? War. Saya kurang sepakat kalau misalnya apa yang dilakukan sebagai aksi-aksi rakyat, kayak misalnya bantu-bantu warga masuk ke got, itu aksi populisme. Saya pikir bukan demikian ya. Kalau apa yang dikonstruksikan oleh media populisme modern yang kontemporer itu tuh kan yang apa ya, yang membuat masyarakat itu jadi terpolarisasi, yang jadi kutubnya itu jadi dua antara dia dengan anti dirinya. Dan saya nggak melihat itu di dalam diri Ganjar, dalam diri Gibran, dalam diri Jokowi gitu. Dan saya pikir lebih ke apa ya, lebih ke enggak sih, saya nggak setuju kalau mereka populis, karena ya mungkin merakyat ya, dalam tanda kutip merakyat, peropong cilik mungkin iya. Terkait itu kalian menganggap itu pencitraan atau apa, tapi saya pikir ya itu bukan populisme sih. Tapi populisme itu lebih ke gimana dia misalnya marah-marah gitu dan buat orang terpolarisasi menjadi dirinya dengan anti dirinya. That's all. Thank you. Oke, menarik. Mungkin mungkin banyak definisi dari politik populisme itu sendiri. Banyak spektrum yang menganggap PDIP sebagai populisme melakukan dengan cara-cara membela wong cilik atau populisme lainnya. Maka dari itu benar kata Bang Luki, tidak ada yang pasti dalam politik populisme, sehingga kita aja menganggap politik populisme itu dalam beberapa pandangan berbeda kan. Maka dari itu politik populisme ini masih bias. Oke, Bang Irfan, ada yang ditambahkan? Makanya tadi karena kita ini loh, karena kowe nggak setuju bilang Gibran dan siapa Ganjar gitu-gitu, Risma bukan populis. Ini satu pertanyaan lagi jadinya. Karena memang populisme itu artinya pun sendiri masih jadi perdebatan di antara para akademisi begitu kan. Nah, kalau menurutku, apakah kebijakan Trump yang kayak keluar dari organisasi yang tidak menguntungkan Amerika itu populis? Kalau menurutku itu bukan populis juga. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau misalnya populis itu ciri-cirinya itu adalah mempolarisasi masyarakat yang kemudian mendramatisasi situasi politik, kemudian
membuat seolah-olah masyarakat itu menjadi homogen padahal tidak, kemudian selalu menganggap ada musuh bersama gitu loh. Apa yang kemudian dianggap musuh bersama oleh Amerika ketika organisasi itu tidak menguntungkan? Itu lebih apa ya? Kalau aku memandang kebijakan Trump kayak keluar antisemit. Tahu antisemit nggak? Tahu antisemit nggak? Enggak. Amerika itu keluar dari UNESCO karena UNESCO itu bias sama Israel. Bias Israel dalam arti di sini banyak antisemit di UNESCO gitu. Kalau itu oke, bisa. Cuman kalau WHO Cina. Nah, jadi kayak kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah membawa terkait dengan kebijakan luar negeri, kayaknya kalau kita bilang itu populis, kayaknya enggak deh. Itu kayak lebih ke arah oportunis, mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi negara itu sendiri. Tapi kalau beda dengan populis adalah menurutku menciptakan masyarakat yang terpolarisasi, membuat masyarakat seolah-olah homogen padahal tidak. Kita tahu Indonesia pun juga, kalau Amerika itu walaupun dia rata-rata white gitu-gitu, Amerika itu banyak suku loh sebenarnya. Berapa ratus suku yang ada di Amerika gitu loh. Kemudian di Indonesia sendiri apalagi, Indonesia ini sangat heterogen, bukan homogen. Kemudian kenapa kita bisa bilang kemudian FPI itu homogen, populis, ya karena seolah-olah membuat Indonesia itu umat Islam itu homogen gitu loh. Kita punya musuh bersama yaitu rezim yang togut gitu, bilang lah istilahnya kayak itu, rezim yang togut ini harus dilawan. Nah, itulah ciri-ciri dari kebijakan orang-orang populis gitu. Cuman kalau misalnya kebijakan luar negeri kayaknya susah sih dibilang populis, itu lebih ke pragmatis ataupun oportunis gitu. Oke, menarik. Bang Dayan sudah buka mic, apakah ingin menambahkan sesuatu? Ya, sebenarnya bisa aja mempengaruhi kebijakan luar negeri kalau FPI kemarin menang. Masalahnya kan nggak menang. Ya, kemarin mereka itu kan ya itu bisa menjadi bukti begitu kan. Makanya tadi aku bilang bahwa FPI ini harusnya bisa dijadikan sebuah partai. Supaya dia tidak dimanfaatkan oleh politisi. Kita lihat bagaimana sekarang Prabowo Sandi kemana nih ya sekarang kan, ke pemerintah kan, coba mereka makan bareng dan sebagainya. Teman-teman FPI mungkin sekarang ini ya mungkin ditinggal, mungkin nih bos ya, bisa secara permukaan lah, atas permukaan mungkin kita lihat mungkin FPI mungkin tidak terlalu dekat lagi dengan Pak Prabowo, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah kemudian kan mungkin bisa mempengaruhi kalau mereka menang, di mana mereka kan kemarin ingin membuat sebuah Dewan Islam Internasional tuh kan, dengan membuat Mahkamah Islam Internasional, kemudian penyatuan mata uang Islami dengan negara-negara Islam, contohnya Qatar dan sebagainya. Mereka tuh pengen itu gitu, dan itu juga ya bisa dibilang ya bisa mempengaruhi. Kalau aku bilang bisa mempengaruhi, dan yang terjadi sekarang ini ya kita tahu sendiri bahwa rezim juga tidak di tangan mereka kan. Jadi ya pada saat ini sih belum sih. Tapi kalau misalnya statement-statement untuk pembelaan agama tertentu ya menurut aku itu hanya statement dan ya mungkin bisa hilang begitu saja. Itu sih. Menarik apa yang dibilang Bang Dayan. Kalau FPI menang mungkin akan berkorelasi besar dengan politik luar negeri kita. Sayangnya saja, bukan sayangnya sih, kenyataannya mereka tidak menang. Itu, dan juga menarik mungkin kalau FPI menang, mata uang kita jadi Indonesia dinar kali ya, setara berapa emas itu dibikin oleh FPI. Mungkin Bang Luki buka mic, ada yang ingin ditambahkan? Apa ya? Saya jadi kepikiran sebenarnya ada nggak ya populisme internasional? Kita kan tadi ngomongin nih banyak banget, ini lebih ke populisme nasional. Kira-kira ada nggak ya populisme internasional gitu? Saya mungkin ngebuka pertanyaan baru aja nih, sorry nih. Karena ini menarik kalau apa yang dibilang Irfan tadi, apakah dia mungkin agak kurang setuju, cuman ini bikin bikin pertanyaan di kepala saya. Ya pertanyaan persis gitu. Karena apa yang dibilang Trump itu sebenarnya bikin polarisasi juga di dunia internasional gitu, between black and white gitu. Erdogan
kelihatan banget kalau dia juga bikin polarisasi antara Islam dan non-Islam gitu. Jadi ini menarik nih. Kira-kira sebenarnya kalau misalnya di level nasional mungkin ada populisme, tapi gimana kalau kita di level internasional gitu. Thank you. Oke, menarik. Bang Irfan sudah mengajukan tangan. Mungkin apakah ada populisme internasional? Mungkin Bang Irfan ada tanggapan atau pendapat? Kebetulan tadi pagi itu aku nonton ini dari apa ya, channel YouTube-nya lupa, ntar bisa aku share lah. Jadi populisme itu kan sebenarnya masih, untuk mengkategorikan seorang itu populis itu kan juga masih masih abu-abu gitu loh. Kita nggak bisa serta-merta mengatakan dia populis gitu-gitu, nggak. Ada juga banyak juga kesamaan antara populis, kadang juga oportunis gitu-gitu, juga banyak kesamaan gitu. Nah, kalau misalnya Lucky nanya ada nggak sih populisme internasional, jawabannya ada. Contohnya ada tadi waktu diskusi di channel YouTube itu, aku lupa, dia juga bikin semacam diskusi kayak kita. Populisme internasional tuh pernah terjadi ketika awal-awal adanya ini, contoh-contoh kayak Bank Dunia, pokoknya bank-bank gede dunia itu banyak orang-orang yang menentang di Eropa sama Amerika sana. Nah, aku lupa siapa orangnya, cuman ada tokoh tersebut, dia selalu menggaungkan, oh bank itu ternyata berdampak buruk terhadap perekonomian dunia, dan hanya seolah-olah membantu kita begitu loh. Itu contoh-contoh dari populisme internasional. Padahal di balik itu dia juga punya apa ya istilahnya, punya misi juga untuk jadi seorang presiden gitu-gitu. Dan kadang juga itu dimanfaatkan isu-isu seperti itu. Kan juga anti Bank Dunia itu kan banyak dulu. Kayak Soekarno, dia anti bantuan IMF gitu-gitu segala macam gitu kan. Nah, itu contoh yang ada di dunia internasional kalau menurutku. Kayak Soekarno sebenarnya juga bisa kita bilang contoh sih, karena dia dulu nolak bantuan dari ini kan, IMF. Mungkin ada yang lain teman-teman melengkapi juga. Aku ini juga ini aja karena kebetulan dengar dari video itu aja tadi. Oh, menarik apa yang dibilang Bang Irfan. Memang benar pada zaman dahulu itu ada kecenderungan para beberapa pimpinan anti IMF. Salah satunya memang Soekarno dan juga Presiden Kuba yang sangat anti dengan Bank Dunia, karena mereka menganggap Bank Dunia hanya sebagai oknum yang memanfaatkan kedaulatan negara dalam meminjamkan ya. Maka dari itu Presiden Kuba pada zaman itu membayar seluruh utangnya ke World Bank dan juga tidak ingin berkaitan dengan Bank Dunia. Mungkin ada tanggapan lain, Bang Luki? Apa ya? Iya, Bung Karno barangkali bisa jadi populisme juga nih. Ini sebenarnya dampak baik dari populisme juga. Kita tahu bukan menjelang ya, habis 1945 ada KTT Asia Afrika gitu. Di sini bisa dibilang Bung Karno itu bisa dibilang orang yang populis juga gitu. Habis kemerdekaan dia ngumpulin kepala negara dari Asia dan dari Afrika, dan dia bikin situasi yang terpolarize gitu antara bangsa kolonial dengan bangsa yang dalam tanda kutip terjajah gitu. Dan saya pikir itu bikin terpolarize, dan itu classified, barangkali menurut saya bisa jadi terclassified sebagai populisme internasional gitu. Dan dampak baiknya, kalau kita kan tadi udah banyak banget ngomongin dampak buruknya nih ya, ini sekarang dampak baiknya karena ada populisme yang dibawa oleh Bung Karno di dalam konferensi Asia Afrika itu. Nah, bangsa-bangsa ini jadi solidaritasnya jadi tinggi, mereka jadi semangat buat lepas dari kolonialisme dan akhirnya merdeka nih bangsa-bangsa ini. Dan saya pikir berkat dari, walaupun emang kita tadi bilang banyak sekali dampak negatifnya dari populisme, tapi Suaramu, Luk, suara. udah
udah ngomongnya. Berulang. Oke, makasih Bang Luki. Menarik, Soekarno juga bisa dikatakan quote on quote sebagai tokoh populis karena bisa mendrive negara-negara dalam menentukan jalan politiknya di luar dari yang jalan politik yang sangat terkenal, yaitu blok barat dan blok timur. Soekarno mengambil untuk mengumpulkan negara-negara dalam melihat fenomena pada zaman politik zaman dahulu ya. Dan menarik juga yang dibilang Bang Irfan, beberapa negara juga ada yang populisme dalam tanda kutip menolak pengaruh-pengaruh dari organisasi-organisasi yang dinilai sebagai antek-antek Amerika, salah satunya IMF dan Bank Dunia. Maka dari itu zaman dahulu Kuba melalui Fidel Castro juga menolak gitu loh, menolak pinjaman-pinjaman bank dari Bank Dunia karena dianggap sebagai kaki tangan dari Amerika Serikat. Menarik ke situ, mungkin kita akan bermuara kepada simpulan atau pertanyaan terakhir yang akan menentukan karakter dari politik populisme ini sendiri. Apakah menurut saudara-saudara politik populisme sebagai destruktif atau akan menurunkan kadar kualitas dari demokrasi suatu negara? Oke, siapa yang mungkin Bang Dayan dulu yang ingin berbicara? Ya, makasih. Apakah kemudian politik populisme bisa menurunkan kadar demokrasi sebuah negara? Sebenarnya tidak 100% benar kalau menurutku hal itu ya. Karena sebenarnya di salah satu sisi juga ini juga mengembangkan cara berpikir masyarakat. Bagaimana mereka kemudian memilih pandangan politiknya mereka, apakah menuju populisme atau ya biasa aja. Di mana kalau kita tahu di satu sisi juga apakah kemudian orang-orang yang berdiri di populisme ini apakah bisa menjamin orang-orang yang tidak berdiri di mereka itu mengikuti apa yang mereka inginkan kayak gitu. Apakah misalnya kemarin populisme menang lah Prabowo dengan kemudian mereka kan sering kali loh ya mereka tuh mendiskreditkan orang-orang yang mungkin nggak sama dengan mereka secara ras, budaya, agama. Apakah kemudian hal itu bisa mereka atasi? Apakah mereka ingin orang-orang itu memimpin juga? Pasti enggak dong. Nah, itulah kemudian yang bisa juga membuat demokrasi menjadi cacat dan merusak juga hak asasi manusia. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi, tergantung bagaimana populisme itu sih berjalannya. Ketika pemimpin yang terpilih dengan cara populisme berhasil merangkul juga orang-orang yang minoritas, menurut aku fine-fine aja. Tapi ketika mereka cuma untuk ya memenangkan diri mereka sendiri, ya sudah bobrok demokrasi dan hak asasi manusia juga kena. Itu sih kalau aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dayan. Menarik, berarti pertanyaan terbesarnya adalah apabila populisme ini menang, apakah mereka akan mengakomodir kepentingan-kepentingan di luar dari orang yang berdiri di politik populisme ini. Jadi baik, terima kasih. Mungkin kita ke Bang Irfan dulu, gimana? Oke, aku ya. Pendapatku tentang populisme itu sebenarnya masih abu-abu juga. Juga aku baca beberapa naskah akademik tentang populisme itu juga masih banyak perdebatan dari ahli segala macam. Nah, dalam konteks demokrasi, apakah gerakan populisme ini akan bersifat destruktif kepada demokrasi? Tentu juga belum tahu gitu loh. Tapi selama dari praktik yang ada, kalau aku cenderung jawaban yang ya merusak. Kenapa aku bilang begitu? Ciri dari populisme itu sendiri adalah pemaksaan terhadap homogenisasi. Jadi memaksakan suatu keadaan, memaksakan suatu komunitas harus homogen. Dan orang yang berada di luar komunitas itu dan berpikiran beda dengan komunitas itu dianggap sebagai musuh. Nah, itu gerakan-gerakan populis itu di mana-mana begitu gitu loh. Kayak contohnya di Indonesia, kalau misalnya kita berbeda agama aja sekarang, berbeda pandangan terhadap agama, walaupun nih kita sama-sama Muslim, ya kita bisa aja dianggap kafir gitu misalnya gitu kan, kafir lu gitu. Kalau misalnya di Amerika gitu kan, ya orang-orang yang pro kulit putih juga banyak, tapi orang-orang yang anti terhadap white supremacy juga banyak gitu loh. Nah, tapi dengan adanya gerakan-gerakan populisme ini menganggap
oh hanya memaksakan suatu nilai begini, hanya orang kulit putih Amerika lah yang akan menyelamatkan Amerika. Nah itu kan suatu nilai yang dipaksa gitu loh. Apakah berarti dengan adanya nilai itu berarti orang kulit hitam Amerika itu nggak berguna? Kan nggak juga gitu. Banyak juga orang-orang kulit hitam Amerika yang kemudian kayak akhirnya Obama dia bisa jadi tokoh yang bisa aku bilang selama beberapa dekade mungkin Obama salah satu the best president di US gitu loh. Nah jadi pemaksaan nilai yang harus jadi homogen ini itu merusak nilai dari demokrasi sendiri, karena di demokrasi kita bebas aja berpendapat. Nah, polarisasi yang seperti ini yang dilakukan populisme ini cenderung merusak nilai dari demokrasi gitu loh. Nah, terbukti juga nilai-nilai tadi yang kayak di Amerika Lucky juga nyebut nilai-nilai liberal juga dirontok gara-gara kebijakan setelah Trump memimpin gitu. Padahal kan juga setiap orang bebas berpikir harusnya gitu kan. Tetapi dipaksa dengan kayak ini nih orang-orang yang beda pemikiran ini berarti musuhnya beda. Kalau misalnya kita ambil contoh FPI, karena kita ngomongin FPI, ya berarti contohnya yang harus dimusuhi itu rezim yang togut. Nah, kalau misalnya aku Islam tapi beda pandangan nih sama ini. Bisa aja anggota-anggota yang mungkin paham yang konservatif FPI itu nganggap aku kafir. Padahal aku sebenarnya netral aja di sini. Aku pengen nyampai juga di video ini kalau misalnya ditonton oleh orang-orang konservatif gitu kan. Aku di sini nggak ngejudge satu organisasi manapun, cuman aku state pada pendirianku, kepada apa yang kita kaji, apa yang aku pelajari di kampus gitu kan, apa yang aku baca, populisme itu sebenarnya bisa berdampak buruk ke demokrasi gitu aja. Baik, terima kasih Bang Irfan, menarik. Kayaknya Bang Irfan sering kena serangan teror WhatsApp ya, kayaknya kalau orang-orang Sumbar. Nggak di WhatsApp, di Instagram. Ya, menarik. Jadi standing point Bang Irfan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan orang yang memanfaatkan politik populis. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apabila ada pemaksaan kehendak atau pemaksaan untuk penyatuan opini tadi kan, penyatuan aspirasi, itu yang menjadi masalah dari orang-orang yang memanfaatkan politik populisme ini sendiri. Mungkin kita langsung ke Bang Lucky. Apakah populisme ini degrading demokrasi? Secara langsung saya pikir enggak. Saya pikir enggak sih, enggak. Justru sebenarnya ketika ada kelompok orang yang populis, tokoh yang populis, sebenarnya demokrasi itu jalan-jalan aja gitu. Artinya enggak, dia mau punya ideologi apapun, punya standing apapun, punya kepentingan apapun, tetap ada gitu. Demokrasi mengakomodir itu. Mau se-ekstrem apapun kamu, asalkan nggak kelewatan batas, sebenarnya demokrasi mewadahi itu gitu. Dan itu sebenarnya di sisi lain itu sebenarnya tanda bahwa demokrasi itu masih sehat gitu. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Saya pikir seperti itu sih, dan itu sebenarnya apa ya, kalau dibilang degrading enggak sih, justru sebenarnya itu konstruktif sebenarnya. Ketika ada orang yang populis itu sebenarnya tanda bahwa sebenarnya ada masalah yang belum selesai gitu. Dan harapannya kalau kita pakai teori sistem, nanti harapannya orang-orang yang punya masalah ini terlepas dari gaya bicara mereka yang bikin orang terpolarisasi, bikin orang sebel gitu. Itu harapannya bakal diurus nih masalahnya nih, jangan sampai masalah ini nggak kelar-kelar, pokoknya harus kelar. Itu bisa jadi justru di sisi lain konstruktif buat menyelesaikan masalah gitu. Mereka bersoal tentang itu menyelesaikan masalah. Jadi saya pikir di satu sisi justru populisme itu bisa konstruktif ya. Di satu sisi konstruktif terhadap demokrasi sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika tokoh populis ini mengubah sistem yang ada gitu. Saya ambil contoh misalnya Erdogan. Erdogan tahun 2017 itu tuh banyak memenjarakan, menangkap orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, Fethullah Gulen, pengikutnya, terus juga jurnalis-jurnalis yang berseberangan dengan dirinya,
mahasiswa, dosen. Dan habis itu Erdogan, sebelumnya juga Erdogan itu dalam tanda kutip kalau kata Anas itu konspiratif sebenarnya dalam dari kudeta itu sebenarnya Erdogan itu sendiri kalau kata Anas. Kemudian Erdogan habis beberapa tahun lalu juga mengubah konstitusi yang mana dia itu bikin dirinya itu menjabat lebih lama sampai tahun 2020 berapa atau 2030 berapa gitu ya kan. Itu dia mengubah sistem di situ. Dan ya banyak orang juga yang pro walaupun juga banyak juga yang anti. Dan orang yang anti ini nggak berani ngomong juga karena ya kita bisa bangga lah sebenarnya kualitas demokrasi di Indonesia itu lebih, kalau menurut saya lebih bagus daripada di Turki sebenarnya walaupun kita kurang. Dan saya pikir stand saya kalau misalnya si populis ini hanya terbatas pada diskusi. Menurut saya di Indonesia masih aman-aman aja karena masih dalam diskusi walaupun diskusinya itu bikin terpolarisasi, tapi ya itulah demokrasi lah. Banyak efek samping dan efek sampingnya kayak gitu masyarakat polarisasi. Tapi saya pikir itu konstruktif di satu sisi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika nanti si populis ini yang jadi sistemnya itu nggak menerima masyarakat yang kata bilang Irfan tadi, kalau udah nganggap masyarakat itu homogen yang against sama dirinya, ya udah libas aja gitu. Itu yang menjadi masalah kalau misalnya mengubah sistem. Tapi sepanjang itu sistem negara, cuma akhirnya diskusi di parlemen atau masyarakat bahkan di sosmed, saya pikir itu lebih menganggap hal yang positif sih daripada hal yang destruktif. So Oke, terima kasih Bang Lucky. Mungkin Bang Irfan ada tanggapan? Ya, mungkin menarik juga sih setelah berbicara ini. Kalau aku sih, kenapa aku tadi punya pandangan destruktif terhadap demokrasi itu gini sebenarnya, Lu. Kita kan di negara demokrasi itu sebenarnya setiap orang itu bisa punya istilah pemikirannya masing-masing gitu loh. Akan tetapi dengan ada gerakan-gerakan populis itu, aku juga nggak menyalahkan gerakan populis itu. Malah populisme itu sebenarnya juga salah satu jadi indikator bahwa demokrasi masih jalan, karena demokrasi itu tidak mungkin lahir di negara-negara otoritarian. Ya, kalau negara seperti Cina nggak mungkin ada gerakan-gerakan populis gitu. Cuman kalau misalnya di Indonesia gerakan-gerakan, kenapa aku lebih lebih nge-frame bahaya dari polarisasi ini, karena itu sangat seolah-olah kita berdemokrasi tetapi dikekang gitu loh. Yang demokrasi yang diskriminatif sepertinya. Kalau misalnya gini, seseorang nih punya citra yang karismatik, misalnya Lucky lah gitu. Lucky ini ketua FPI gitu kan. Nah, jadi Lucky ini kayak menyatukan lawan kita bersama. Oh, pemerintah ini togut gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, orang-orang yang berbeda, kebanyakan yang aku lihat dari praktik-praktik populisme ini sengaja mendramatisasi situasi, seolah-olah orang-orang yang berada di luar komunitas kamu itu adalah lawan juga gitu loh. Nah, makanya aku bilang kenapa itu berdampak buruk kepada demokrasi, karena langsung membuat polarisasi yang kemudian mendikotomi masyarakat hanya sebagai musuh dan orang-orang suci dan musuh gitu loh. Kan itu yang dijelaskan, aku nemu nih siapa yang ngomong itu di buku itu, namanya itu Kasmud. Jadi dia menganggap masyarakat itu akan terbagi secara homogen dan antagonis. Jadi ada dua bagian, rakyat murni dan rakyat yang kaum elit yang busuk. Contohnya kaum elit yang, ya kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kita konteks FPI, berarti pemerintah ini togut, misalnya gitu. Atau ya aku nggak bilang FPI bilang pemerintah itu togut, cuman ntar aku diserang juga nih. FPI nggak pernah bilang pemerintah togut, ya istilahnya pemerintah itu istilahnya anti-Islam lah gitu loh. Kalau yang togut itu kan dulu HTI ya yang bilang ya, kalau nggak salah. Aku juga kurang tahu, cuman istilahnya dia menunjukkan bahwa musuh yang harus dihadapi itu adalah pemerintah. Jadi kalau kamu berada di luar kelompokku, kamu berarti mendukung pemerintah.
Nah, jadi hanya dua bagian masyarakat yang terbentuk oleh gerakan-gerakan populisme ini. Nah, cari deh itu ada namanya tuh penulisnya tuh namanya tuh Casmude. Mude apa sih bacanya nggak tahu, cuman ada dikutip dalam bukunya Setio Wibowo tahun 2019. Ya itu dia mencoba mendefinisikan ideologi populisme itu tuh, tadi gitu loh. Nah, coba deh cari itu, aku nangkep banget di situ hanya dua bagian masyarakat ini. Nah, makanya aku bilang itu destruktif sekali kepada demokrasi gitu loh, nilai-nilai demokrasi. Di satu sisi emang baik, itu menunjukkan demokrasi masih jalan. Cuman lama-kelamaan jika polarisasi ini tidak kemudian bisa pecah, polarisasi ini harus akan istilahnya berumur panjang. Nah, ini dampak buruk terhadap demokrasi karena memaksakan suatu nilai yang harus dianggap benar oleh kaum populis gitu. Oke, terima kasih Bang Irfan, menarik bahwa dari dua pendapat tadi ada muaranya adalah satu, Bang Luki, kekhawatiran terbesarnya adalah kalau dari yang merekomendasikan dari politik populis ini merubah sistem tadi ya, sistem yang akan menghalalkan dia untuk menendang lawan-lawannya. Kemudian kalau Bang Irfan takutnya hal ini akan bermuara kepada pemaksaan kehendak dalam penyatuan opini atau aspirasi tadi ya. Pemaksaan, intinya pemaksaan dalam beraspirasi ya. Yang itu sendiri bertolak belakang dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oke, Bang Luki, ada yang ingin ditanggapin lagi? Iya, itu sebenarnya PR juga buat orang-orang yang so-called nggak populis atau orang yang moderat atau orang yang progresif atau apalah itu. Saya sempat bilang juga tadi bahwa orang-orang populis itu punya kemampuan yang keren dalam hal komunikasi. Gaya komunikasinya sangat atraktif banget buat masyarakat. Dia bisa bikin orang itu terpukau, terikat secara emotionally atraktif lah, dan psychologically atraktif juga. Artinya dengan kata lain, orang ini dengan gaya komunikasinya menarik banget nih. Gimana dengan orang yang nggak populis gitu? Apakah bisa kayak gitu? Mungkin bisa aja gitu. Mungkin bisa aja dengan gaya komunikasi yang moderat gitu, yang dengan kata lain anti dengan populisme ini. Gimana caranya sih mengcounter orang yang populis dengan gaya komunikasinya yang sangat bagus gitu, tapi di sisi lain bisa lebih friendly, lebih. Jadi intinya ini adalah tantangan bagi orang-orang yang moderat, orang-orang yang mewakilkan mereka sebagai orang moderat untuk gaya komunikasi yang lebih bagus lagi. Intinya itu aja. Intinya bahwa hal ini membuktikan sebagai varian dalam demokrasi bagaimana orang-orang yang mewakilkan diri mereka sebagai orang moderat di luar dari politik populis ini untuk membuat atau melakukan gaya komunikasi politik sehingga ya sebagai challenging terhadap orang-orang yang dari kaum populis ini sendiri, gitu Bang. Yes. Oke, kita sudah, atau ada tanggapan lain Bang Irfan atau cukup? Mungkin langsung kesimpulannya kali ya. Oke, karena kita telah menyelesaikan 5 rumusan masalah yang sangat bias, dan mohon sekali lagi kepada teman-teman, kalau kami berdiri sebagai mahasiswa, berdiri dalam pandangan politik kami sebagai mahasiswa, tidak ada maksud apapun, tolong. Saya mewakili partai Ongmos. Ya, nah kita akan langsung ke muara saja, yaitu pada kesimpulan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu? Mungkin Bang Luki, sehubung mikrofonnya lagi bagus nih. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya populisme bakal tetap ada di negara semaju atau semundur apapun ya, dan itu bisa jadi destruktif dan sekaligus bisa jadi konstruktif, walaupun di media lebih bilang bahwa ini adalah hal yang destruktif, tapi saya percaya bahwa kalau misalnya digunakan dengan benar, populisme ini sebenarnya juga bisa mengkonstruksi society juga, bahwa sebenarnya populisme ini muncul karena ada masalah sebenarnya, dan dengan gaya komunikasi mereka yang bagus sebenarnya itu bisa jadi hal yang bagus buat pemimpin pemerintah buat dengerin mereka gitu, bahwa ya ada masalah yang urgent di sini yang harus kamu selesaikan. Begitu sih. That's all. Thank you. Oke, terima kasih. Langsung ke Bang Irfan. Oke,
Jadi di sini aku mau nyampein populisme itu adalah suatu ideologi yang masih ngambang sebenarnya, nggak ada istilah definisi yang pasti atau settle lah gitu di akademisi gitu, masih ribut lah orang-orang. Kemudian kenapa untuk ini ya aku coba merangkum apa yang kita diskusikan tadi. Kenapa populisme itu sangat laku? Salah satu itu adalah karena yang pertama kualitas pendidikan, kemudian ekonomi, juga sosial gitu loh. Nah, populisme itu akan selalu laku di kalangan-kalangan yang istilahnya mudah dipengaruhi. Karena apa? Orang-orang populis itu punya seorang tokoh karismatik yang akan dijadikan contoh oleh dia. Nah, ketika misalnya gini nih, suatu society yang kemudian masih punya pendidikan yang rendah, ekonomi rendah, sosial yang juga kurang baik gitu. Nah, mereka itu daya analisa mungkin belum bisa dikatakan maju. Nah, sedangkan situasi politik yang cenderung berubah-ubah gitu, itu akan menimbulkan suatu ketidakpastian bagi mereka. Nah, ketika itu pemimpin karismatik ini muncul, tentu seolah-olah memberikan jawaban yang pasti buat mereka. Karena menurutku mereka itu membutuhkan jawaban hitam putih. Benar ya benar, salah ya salah. Padahal belum tentu ada kaitannya dengan realita yang ada gitu loh. Nah, jadi populisme itu akan selalu muncul dimanapun ketika seseorang bisa dieksploitasi secara politik untuk menjadi kelompok yang homogen dalam konteks ini ya, populisme ini ya. Nah, jadi ketika kita bertanya lagi, masuk ke jawaban yang terakhir tadi, apakah ini berdampak buruk terhadap demokrasi? Aku nggak sepenuhnya menyalahkan gerakan-gerakan populis, karena gerakan populisme ini juga dibutuhkan untuk, ya kita nggak munafik lah, partai itu juga butuh suara untuk maju ke ini kan, ke parlemen gitu kan, ataupun menjadi mencalonkan presiden gitu. Nah, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga perlu memerhatikan bagaimana dampak dari polarisasi yang tercipta oleh populisme itu tadi. Ketika kita menciptakan polarisasi masyarakat yang murni, kemudian melawan rezim yang istilahnya anti-Islam ataupun kafir, ataupun rezim yang korup atau rezim yang jahat, pemikiran-pemikiran seperti ini jika berlangsung lama tentu akan berdampak buruk. Kita akan selalu memandang rendah pemerintah apapun itu kebijakannya gitu loh kan. Nah, jadi itu aja sih menurutku, populisme ini ada baiknya dan juga punya dampak buruk juga yang bisa menimbulkan kekacauan di negeri kita gitu loh. Gitu. Nah, dan juga aku mau nyampein nih, karena ini final statement ya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman konservatif, pemikiran-pemikiran konservatif yang nonton ini, sekali lagi aku bilang dari Anwar tadi, aku istilahnya mempertegas gitu kan. Kita sebagai mahasiswa, kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang apa itu populisme, dan juga bagaimana dalam pandangan HI, karena kita juga kebetulan mahasiswa-mahasiswa HI. Mungkin kita juga ada salah dalam berkata gitu kan. Gak mungkin dong kita baru mahasiswa terus sudah benar semua ya kan. Jadi minta maaf nih kalau misal kenapa? Ini reminder juga sebenarnya bahwa jadi kalau aku minta maaf, banyak paradigma gitu loh, banyak paradigma, mungkin ada yang berseberangan dengan kita, ya itu wajar-wajar aja sih buat. Iya. Oke, baik. Iya. Dan sekarang kita juga banyak perbedaan gitu loh, Lucky. Iya, kita juga setuju satu sama lain juga di sini gitu kan. Cuman kita inilah indahnya kita demokrasi itu, kita bisa saling bertukar pikiran gitu kan. Ya kan? Ya enggak? Baik. Terima kasih kepada semua saudara-saudara sekalian, dan kembali kami tegaskan lagi, hal ini tidak ada kaitannya dengan standing politik kami kepada kubu apapun. Kami hanya membahas sebagai mahasiswa yang telah kami dapatkan dalam dunia HI itu sendiri, dan kami akan berbicara sesuai background kami sebagai mahasiswa HI. Terima kasih. Kemudian kalau kita dapat simpulkan lagi dari politik populisme ini,
dari dua sisi. Yang pertama, Bang Luki tadi mengutarakan bahwa menganggap bahwa politik populisme ini lebih kepada tools yang dipakai orang dalam mencapai mendapat simpati dari masyarakat. Dan juga ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa politik populisme ini sebagai ideologi yang tipis. Dari situ saja kita lihat bahwa politik populisme ini masih menjadi isu yang sangat dinamis ke depannya karena belum ada terminologi yang pasti tentang politik populisme. Dan juga dari sisi dampak, Bang Luki menyatakan bahwa politik populisme ini sebagai hal yang konstruktif dan membuktikan bahwa varian atau iklim demokrasi dalam suatu negara itu hidup. Itu membuktikan bahwa iklim suatu demokrasi hidup, dan juga dari sisi lain membuktikan bahwa ada yang salah dan ada tuntutan yang belum dipenuhi, dan maka muncul politik populisme ini sendiri. Maka dari itu ada hal yang harus dipenuhi dalam hal aspirasi dari orang-orang yang merepresentasikan mereka sebagai politik populisme. Artinya ada masalah. Kenapa politik populisme ini bisa muncul? Kemudian dari sisi Bang Irfan juga menyatakan bahwa politik populisme ini tidak ada salahnya dengan politik populisme. Yang menjadi masalah adalah apabila ada pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Karena sekali lagi itu mencederai dari nilai demokrasi itu sendiri. Oke, sekian dari diskusi kali ini. Terima kasih kepada saudara sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.